Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada perusahaan yang kelihatannya super inovatif, idenya brilian, ujung-ujungnya malah gagal total? Nah, di sini kita akan kupas tuntas jawabannya berdasarkan ide kunci dari buku eksekusi. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba bayangin, ada perusahaan raksasa. CEO-nya terkenal jago, tapi tiba-tiba kinerjanya anjlok. Kira-kira apa nih yang langsung kepikiran sama Anda sebagai biang keladinya? Kebanyakan orang pasti langsung mikir, strateginya salah nih. Tapi tahu nggak, menurut buku yang kita bahas ini, jawaban itu keliru total. Jadi kalau bukan strategi, terus apa dong? Nah, biang keroknya itu ternyata sesuatu yang jauh lebih mendasar. Buku ini menyebutnya mata rantai yang hilang antara cita-cita besar dan hasil nyata. Gagalnya eksekusi ini, teman-teman, menciptakan semacam jurang yang lebar banget. Jurang antara janji-janji manis para pemimpin dan, ya, kenyataan pahit yang didapat perusahaan. Fenomena inilah yang disebut kesenjangan yang tak diketahui siapapun. Dan jangan salah loh, kesenjangan ini nggak cuma terjadi di perusahaan kecil. Kita lihat ini di raksasa-raksasa yang punya visi luar biasa, yang bayar konsultan paling mahal sekalipun. Sebut saja Xerox, AT&T, sampai Kodak. Efeknya, jangan ditanya, ini data yang mencengangkan. Hanya dalam 1 tahun, 20%, itu 1 dari 5 ya, CEO perusahaan top Fortune 500 dipecah. Alasannya bukan karena strateginya jelek, tapi karena mereka gagal menepati janji, gagal mengeksekusi. Oke, jadi jelas ya masalahnya di mana. Nah, poin kuncinya di sini adalah, kalau kita mau menutup jurang itu, kita harus, mau nggak mau, mengubah cara kita memandang eksekusi itu sendiri. Soalnya, eksekusi itu bukan cuma soal ngerjain tugas. Bukan. Eksekusi itu sebuah disiplin, sebuah sistem yang harusnya jadi satu kesatuan, menyatu dengan strategi, tujuan, dan yang paling penting, budaya perusahaan. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, eksekusi dianggap taktik. Cuma soal gimana caranya, tugas yang bisa didelegasikan. Nah, di sisi lain, eksekusi sebagai disiplin itu mencakup apa dan bagaimana. Ini jadi tugas utamanya pemimpin, bukan lagi sesuatu yang bisa dilempar ke orang lain. Ini pergeseran mindset yang krusial banget. Jadi, disiplin ini punya 3 pilar utama. 1, eksekusi itu ya strategi itu sendiri, nggak bisa dipisah. 2, ini adalah pekerjaan nomor 1 seorang pemimpin. Dan 3, eksekusi harus jadi DNA, jadi nafasnya budaya perusahaan. Biar makin kebayang, yuk kita lihat studi kasus klasik yang keren banget. Duel antara Compaq lawan Dell. Oke, jadi ceritanya di akhir tahun 90-an, Compaq punya strategi yang wah banget. Mereka mau jadi toko serba ada buat semua kebutuhan komputer perusahaan besar. Rencananya, mereka mau akuisisi sana-sini biar jadi yang terdepan. Sementara itu, Dell, strateginya kelihatan simple banget. Mereka cuma fokus ke satu hal, menjalankan model bisnis buat sesuai pesanan mereka dengan sempurna, tanpa celah. Dan hasilnya, lihat deh angkanya. Dell bisa muterin inventaris mereka 80 kali setahun, bandingkan sama pesaingnya yang cuma mentok di 15 kali. Artinya apa? Ya jelas, Dell jauh lebih efisien. Nggak banyak barang numpuk, uangnya muter terus, dan mereka bisa kasih teknologi paling baru ke pelanggan lebih cepat. Jadi pada akhirnya yang bikin Dell menang itu bukan karena strateginya lebih canggih atau lebih rumit, sama sekali bukan. Kemenangan mereka datang dari disiplin eksekusi yang luar biasa. Oke, keren banget kan ceritanya Dell? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang pemimpin bisa membangun budaya eksekusi sekuat itu? Nah, kuncinya ada di keterlibatan pribadi si pemimpin dalam 3 proses inti. 3 proses ini ibarat mesin penggerak perusahaan. Ada proses manusia, proses strategi, dan proses operasi. Yang paling penting, ketiganya ini nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus nyambung, harus kuat, dan yang terpenting, harus realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, dari 3 itu, buku ini ngasih penekanan khusus ke satu hal. Proses manusia itu fondasinya. Ibarat bangunan, kalau fondasinya nggak kuat, ya percuma. Punya strategi paling brilian sedunia pun nggak akan jalan kalau orangnya nggak tepat. Ini artinya apa? Pemimpin itu nggak bisa lagi cuma duduk manis di atas, ngasih perintah. Dia harus turun gunung, terlibat langsung. Dia harus berani nanya hal-hal yang sulit, memastikan ada diskusi yang terbuka dan jujur. Ingat ya, ini bukan micromanaging,
Ini baru namanya memimpin. Karena pada dasarnya, kepemimpinan tanpa disiplin eksekusi itu ya nggak lengkap, nggak efektif, cuma omong kosong. Jadi, kalau kita simpulkan, eksekusi inilah mata rantai yang hilang itu. Inilah pembeda sesungguhnya antara perusahaan yang sukses mencapai tujuannya dengan perusahaan yang cuma punya niat baik dan tumpukan rencana indah di atas kertas. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Coba deh renungkan sejenak. Di dunia Anda, di pekerjaan Anda, di tim Anda, di mana letak kesenjangan eksekusi itu? Di mana janji belum menjadi hasil?